Oke, kita lanjut ke bagian target unit test ya teman-teman. Kalau yang kemarin teman-teman udah mulai paham tentang pengertian unit test dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang minimal teman-teman tahu kode apa saja yang harus dibuatkan unit testnya, kemudian test case seperti apa yang harus dibuat untuk unit test tersebut, kemudian hasil akhir dari unit test tersebut. Ya sebetulnya hasil akhirnya nggak cuma kode coverage ya, tapi yang pengen aku tekankan di sini adalah kode coverage. Jadi yang akan kita bahas di sini lebih dalam lagi yaitu kode coverage. Dan bisa dibilang kode coverage memang hasil akhir dari unit test. Jadi apa aja yang harus dibuatkan unit test? Yang pertama adalah kode yang bersifat proses bisnis atau aplikasi. Ya, ini 1, 2, 3 ya. Ini berdasarkan dari prioritasnya ya. Jadi yang paling pertama adalah proses bisnis atau proses aplikasinya yang harus betul-betul kita buatkan unit testnya. Kenapa ya? Karena ini core dari sebuah aplikasinya. Udah pasti kan aplikasi itu menyelesaikan masalah atau mempermudah masalah ya. Proses bisnisnya minimal itu harus dibuatkan unit testnya dan harus benar-benar teruji lah ya. Kemudian yang kedua adalah kode yang bersifat global helper atau bisa dibilang library atau dependency lah. Cuman terkadang kita suka bikin potongan-potongan atau bagian kecil metode atau function gitu ya yang dia itu nggak bersifat library ataupun dependency dan akhirnya biasanya kita sebut global helper. Kalau di Laravel ada ya, dulu kalau nggak salah di Laravel 7.8 aku pernah nemu beberapa project yang ada global helpernya. Jadi benar-benar global helper itu scriptnya itu isinya cuman potongan metode-metode kecil aja. Nah, itu juga sebaiknya dibuatkan unit testnya. Karena itu biasanya global helper dipakai berulang kali ya di proses bisnis ya. Entah itu untuk convert dari angka biasa jadi format IDR, atau mungkin dengan format-format lainnya. Biasanya sih cuma untuk konverter-konverter kayak gitu ya. Nah, itu sebaiknya juga dibuatkan unit test. Tapi prioritasnya tetap di bawah proses bisnis itu sendiri. Jadi tetap kita harus mengutamakan proses bisnis. Yang ketiga adalah kode yang bersifat library atau dependency. Nah, sebenarnya kode yang bersifat library atau dependency itu tuh biasanya udah ada unit testnya ketika kita melakukan instalasi library atau dependency tersebut. Jadi pada dasarnya kita nggak perlu lagi bikin unit test untuk library ataupun dependensi ini ya. Tapi kalau misalkan belum ada dan teman-teman mau buatkan unit testnya, itu boleh-boleh aja. Tapi pada dasarnya nggak perlu. Karena biasanya library atau dependensi yang diliris oleh developer biasanya sudah teruji dan sudah dites. Biasanya library atau dependensi yang bertebaran di GitHub itu nggak sembarangan library lah. Mereka udah tes dan biasanya mereka juga pakai juga. Jadi tidak masalah. Kode yang bersifat library ataupun dependensi, ya kalau misalkan kita install dari GitHub ya, dan memang nggak ada unit testnya, nggak kita buatkan, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita bikin library atau dependensi sendiri, ya sebaiknya unit testnya tetap kita buatkan. Tinggal sesuaikan aja kasusnya lah ya. Nah, kemudian tadi kita udah bahas ya, unit test harus dibuat di kode mana aja. Sekarang kita bakal coba bahas tentang satu hal yang penting juga di dalam unit test, yaitu positif dan negatif test case. Aku yakin teman-teman udah tahu lah ya, untuk positif test case ya alur positifnya seperti bagaimana ketika user mengisi email dengan format yang benar, ketika user mengisi nama belakang atau depan dengan benar. Negatif test case tinggal sebaliknya ya. Jadi yang mau aku tekankan di sini adalah setiap kali kita membuat unit test case-nya itu harus ada positif dan negatifnya. Bagaimanapun alurnya. Untuk jaga-jaga aja sebetulnya, karena terkadang kita suka lupa nge-handle ketika user masukin format yang salah. Dan akhirnya program kita jadi error dan tidak bisa melanjutkan proses bisnisnya. Masih penting ya kalau misalkan ada yang nge-handle pakai try catch gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak di-handle dan akhirnya ngeblok, proses aplikasi yang nggak bisa jalan, lebih parahnya lagi, database-nya nggak di-rollback, misalkan di tengah-tengah proses bisnis ya, ada insert data lebih dari satu, nggak dimasukin dalam transaksi, kalau di Laravel ada transaksi ya, dan akhirnya datanya hanya sepotong yang masuk. Jadi prosesnya berhenti di tengah-tengah, gara-gara kita nggak nge-handle negatif test case. Jadi selalu buatkan positif dan negatif test case-nya di setiap skenario ya atau test case. Singkat aja ya untuk positif dan negatif test case, aku yakin teman-teman udah paham. Selanjutnya ada yang namanya kode coverage. Ya, kode coverage adalah sebuah laporan seberapa banyak kode pada aplikasi yang sudah dibuatkan unit testnya. Jadi bisa dibilang katakanlah kita bikin unit test untuk fitur A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Sementara fiturnya ada sampai huruf J. Jadi bisa dibilang mungkin tinggal 2 modul lagi ya yang belum dibuatkan unit testnya. Nah, bisa dibilang kalau kita buatkan kode coverage-nya kurang lebih ya di angka mungkin 70 sampai 75% lah ya. Aku ngasal nih, nggak menghitung benar-benar. Output dari kode coverage itu bisa menjadi acuan kualitas aplikasi yang kita buat. Ya, standarnya setidaknya kode coverage ada di angka 70%. Ini standar pribadi ya. Teman-teman mau lebih tinggi lagi standarnya entah di angka 80, 90, bahkan 100%. Kalau mampu, silakan aja. Tapi pada dasarnya di angka 70% sudah dibilang baik menurut aku. Mungkin nggak baik juga sih, mungkin lebih ke arah cukup lah ya. Di sini yang mau aku tekankan adalah semakin banyak unit test yang kita buat di setiap fitur,
dengan test case-nya yang sudah kita siapkan, itu semakin bagus. Semakin tinggi angka kode coverage-nya, biasanya memang kode coverage yang dilihat hanya presentasinya aja. Maka semakin baik kualitas aplikasi yang kita buat. Jadi itu target dari unit test ya teman-teman. Sederhana aja. Yang pertama adalah apa aja yang harus kita buatkan ya. Itu sama dengan target unit test ya. Kode apa aja nih harus kita buatkan unit test-nya gitu kan. Kemudian test case seperti apa yang harus kita siapkan ya. Khususnya yaitu positif dan negatif test case ya. Kalau misalkan teman-teman punya test case lain di luar positif atau negatif, silahkan aja. Hajar aja aplikasinya, uji coba aja aplikasinya. Memang tujuan unit test seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kode coverage. Kode coverage adalah hasil akhir dari seluruh kode yang sudah dibuatkan unit testnya. Cuman biasanya sih yang dilihat memang cuma presentasinya aja. Tapi poin pentingnya memang kode coverage yaitu presentasinya. Jadi nggak ada masalahnya teman-teman memperhatikan presentasinya aja ketika melihat kode coverage. Tapi jangan anggap remeh poin-poin lainnya ya. Kalau misalkan di tempat kerja teman-teman ada poin lain yang harus diperhatikan, nggak cuma presentasinya aja, maka teman-teman juga harus memperhatikan hal tersebut. Tetap ikutin kesepakatan tim masing-masing. Kita lanjut ke wadah unit test di video selanjutnya ya.